A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bertemu lagi insyaallah di pembahasan bagaimana terkait kita menjemput kesembuhan. Dengan apa? Dengan ruqyah syar'iyyah, dengan terapi Al-Qur'an. Oke, kemarin kita sudah jelaskan ya terkait penyakit fisik, terkait penyakit jasad, penyakit jasmani dan obatnya. Hari ini kita akan membahas penyakit yang kedua, yakni penyakit ruhani. Penyakit rohani ini berawalnya dari penyakitnya adalah penyakit berawal dari kolbu. Dari mana? Dari dorongan ini, dari dorongan dua unsur ini. Ada takwa sama fujur ya, dari kolbu, dari ruh, ya kan? Nama sakitnya adalah marot. Nanti obatnya di sini ya. Yang menyembuhkan bukan dokter ya, bukan tabib, tapi syifa. Yang menyembuhkan adalah Allah Asy-Syafi. Spesifik ya. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Oke. Ini penyakit yang kedua ya, namanya penyakit rohani. Nah, penyakit rohani itu seperti apa? Penyakit rohani itu penyakit yang tidak tampak. Ya. Jadi penyakit yang tidak tampak, yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis, tapi sakitnya ada. Contoh ya, ada orang sakit pusing ya. Oke, contoh ya, sakit pusing. Terus dia sakitnya luar biasa sampai pontang-panting, sampai waduh sakit banget gitu ya. Lalu dengan sakit pusing ini dia berobat kepada dokter, ya kan? Kepada medis. Ternyata di medis hasilnya adalah 0. Diagnosa dokter 0. Kepalanya pusing, dia sampai pontang-panting, ketika dicek 0. Dikasih obat ya, sama dokter dikasih obat. Diminum obatnya tapi tidak sembuh sakitnya. Ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan diperiksa dengan lebih mendalam lagi, ya kan? Sampai mungkin CT scan ya, yang periksa otak itu ya, sampai mungkin CT scan ya, di scan otaknya. Jadi di scan di otak, ternyata hasil secara labnya 0, nihil. Sakitnya ada, dirasakan oleh manusianya, dirasakan oleh si sakit, tapi ketika dicek secara medis maka hasilnya nihil. Nah, dari sini bisa jadi penyakit itu adalah penyakit, bisa dipastikan ya, penyakit yang seperti ini adalah penyakit rohani. Oke. Penyakit yang seperti ini adalah penyakit rohani. Sakitnya ada ketika cek di medis kan. Dan kalau penyakit rohani ini tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dikasih dengan obat dawa tadi teman-teman semua. Nggak bisa disembuhkan dengan
obat dawa. Nah, tadi kan kalau medis ya fisik kan namanya kan daun, ya obatnya kan dawa. Ini nggak bisa disembuhkan dengan dawa. Maka dari itu penting sekali kita mendiagnosa nanti. Contoh sederhana ya, pusing, ada orang pusing, dia datang berobat, mengeluhkan kepada kita, ternyata dia punya masalah. Masalahnya adalah besok ya, dia harus membayar uang hutang ya, cicilan 10 juta contoh. Besok dia harus bayar uang 10 juta, sedangkan hari ini dia belum dapat uang sama sekali. Kira-kira pusing nggak itu? Pusing. Maka dari itu penyakit ruhani ini pun nanti akan ada dua, ya. Ada yang ruhani, ya, yang pertama dari jiwa manusia itu sendiri, jadi gangguan jiwanya. Oke. Yang kedua ada gangguan setan. Paham? Contoh kalau gangguan jiwa, dia pusing, ya kan? Karena besok harus membayar hutang. Nah. Maka itu gangguan jiwa. Tapi kalau dia nggak ada masalah, nggak ada faktor yang membuat dia pusing, tapi dia pusing pontang-panting, bisa jadi itu adalah gangguan setan pusingnya. Nah, ya, bisa dipahami ya? Oke? Bisa dipahami sini? Ini meskipun dikasih obat medis tidak akan pernah bisa. Ya, penyakit rohani ada dua juga. Ada dua bagian, ada yang gangguan dari jiwa itu sendiri, ya, dari orang itu sendiri, dari nafasnya, dan ada dari setan. Oke, pelan-pelan ya. Penyakit rohani bisa disebut dengan penyakit mental, ya, atau mungkin penyakit kejiwaan, atau penyakit yang tidak nyata, ya, atau mungkin yang tidak bisa dideteksi, atau penyakit non medis, atau penyakit goib, ya, atau penyakit sihir, ya, bisa kita sebutkan di penyakit rohani ini. Maka itu penting sekali kita harus bisa mendiagnosa nantinya. Jangan langsung, wah ini pusing, langsung kasih obat. Oh ini pusing, enggak. Jadi pusingnya ini nanti harus didiagnosa. Diagnosa yang tepat akan memberikan obat yang tepat, resep yang tepat, solusi yang tepat. Nih, penting sekali diagnosa ini. Baik. Ini contoh penyakit rohani. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, jadi saya ulang ya. Penyakit rohani itu berawal dari kolbunya manusia, ya, penyakit kolbu, ya. Berawal dari kolbu. Ya, kolbu adalah tempatnya nafas. Dari sini muncullah, ya, pengaruh yang mempengaruhi, yang memberikan rasa sakit di fisiknya, ya. Pengaruh di jiwanya sehingga nanti fisiknya merasakan sakit. Tapi ketika dicek fisiknya tidak ada masalah. Oke, berawal dari kolbu, nama penyakitnya marot, dan obatnya, ya, adalah syifa, ya, yang menyembuhkan adalah syifa. Nah, syifa ini ya ada banyak macam-macam ya. Syifa itu kalau punya hutang ya berarti dia lunas hutangnya gitu. Kalau pusingnya nggak bayar hutang, berarti dia kasih duit maka lunas hutangnya, ya. Kalau pusingnya ini karena kena mungkin gangguan-gangguan setan, maka nanti ada obat syifa, ada obat langit, ya. Di sini ada 4 ya. Taruh sini ya. Nah, ini syifa itu bisa didapat 4. Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yang ketiga majelis ilmu, yang keempat adalah
Al-Quran. Nih, jenengan bisa mengobati jiwanya dengan syifa dengan melakukan 4 cara ini. Ya. Sholat, zikir, majelis ilmu, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga nanti ada 2. Al-Quran yang dibacakan ya, yang dibacakan namanya ruqyah. Yang kedua, Al-Quran yang baca sendiri, namanya tilawah. Oke? Jadi ini nanti kondisional bagaimana pengobatannya, bisa dibacakan atau bisa baca sendiri. Nanti Allah yang menyembuhkan, Asy-Syafi, ya, Allah yang Maha menyembuhkan. Baik, semoga ya ini nggak ribet sih, cuman kalau kita nyimak nanti insya Allah bisa dapat poinnya nanti, insya Allah. Dan ini penting dipelajari karena kita nanti akan tahu ketika kita cek diri kita, wah penyakit saya ini medis apa non medis gitu kan, penyakit saya ini penyakit jasmani atau penyakit rohani gitu kan. Ketika tepat diagnosanya mengetahui, oh penyakit saya rohani, maka tidak perlu obat dawa, cukup dengan syifa ya, daulat, dzikir, majelis ilmu dan Al-Quran. Nanti insya Allah nanti akan sembuh sakitnya itu. Oke. Sudah jelas ya? Ini adalah terkait penyakit rohani. Insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait penyakit dari rohani yang berdampak kepada jasmani. Dan ini yang terbanyak. Kenapa? Karena ketika ruh berdampak kepada jasad, maka nanti muncullah nafas. Jadi penyakit yang berawal di jiwa, yang bergejolak di jiwa kita. Ini nanti akan banyak sekali. Kita akan belajar insya Allah. Moga-moga Allah mudahkan untuk bisa mempertemukan kita di video-video selanjutnya. Dan Allah mudahkan saya untuk bisa bikin videonya insya Allah ya. Terus simak tahapan-tahapan ini ya. Bagaimana? Untuk apa? Untuk meraih kesembuhan. Meraih kesembuhan. Kesembuhan ini tidak bisa kebetulan ya. Kesembuhan ini kita harus cari ya. Nggak bisa kebetulan. Oke? Insya Allah semoga bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan video selanjutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.